2 ayat yang 1 sampai 20. Itu Yesus lahir di sana. Ini semua ada arti. Antara Santa Claus, semua pernak-pernik di kanan ini, bintang itu, dinding ini, semua ada arti. Maka kemarin saya menyampaikan bahwa panitia harus selenggarakan apa? Cabut roti, taruh kado. Kado itu ada arti. Saya sebagai hamba Allah menyampaikan bahwa gereja jangan putus asa, tapi harus menyiapkan kado. Itu menandakan bahwa orang Majus dari timur jauh-jauh itu datang, itu mereka bawa hadiah, itu masalahnya. Mereka tidak datang tangan kosong. Ada amin? Ada amin laki-laki, bapak-bapak? Amin. Ya, itu karena terjadi kita laki-laki ya. Mereka datang itu dari mana? Dari timur. Timur itu dari mana? Tapi kalau di tafsiran saya lihat itu dari Persia. Persia. Itu antara timur, Turki, India, arah ke sana. Kita di Asia. Asia. Itu petanya. Itu jauh berapa mil yang mereka pergi. Mereka lihat bintang. Jadi kesaksian kelahiran Yesus yang mau nyatakan itu bukan sampai di para gembala, tapi itu Allah tunjukkan terus orang-orang yang layak. Orang-orang dari timur jauh datang. Mereka bawa emas, perak, dan kemenyan. Mereka datang bukan tangan kosong, tapi mereka datang dengan emas, perak, dan kemenyan. Itu tujuan untuk mempersembahkan tempat kelahiran Yesus. Memberi hadiah. Kalau kita di kampung, orang tua itu sama sih ingat. Orang tua itu mereka biasa tanya, ini elegan hewan hore, itu hira-hira, bahasanya biar hira-hira. Itu ini, itu hiro. Kalau itu orang tua itu pernah mereka biasa bunuh babi. Kalau abhir, kalau berarti itu ab. Kalau itu niro, kenapa abhir tidak ada respon baik. Itu hunyo. Tidak ada respon baik. Tapi kalau ada tolong orang tua dia masuk di kandang babi, dia bunuh babi. Itu apa? Tanda dia senang. Dia mempersembahkan untuk anaknya. Itu harapan masa depannya. Itu begitu. Yesus lahir itu harapan masa depan untuk manusia dunia. Menghapuskan dosa. Melepaskan ikatan rantai iblis. Membelenggu dosa. Itu dia mau melepaskan, membawa harapan yang pasti, bukan harapan yang sia-sia. Sehingga orang-orang dari Maus datang itu mereka bawa hadiah. Itu yang saya beritahu Pak, bahwa gereja harus ada kado. Kado Natal itu dari hati. Kita mempersembahkan, kita tumpah. Itu semua ada tanda, itu semua ada makna. Ada amin? Ya. Kita harus lakukan itu. Orang-orang Majus, mereka datang itu bukan orang-orang Kristen, itu bukan orang-orang yang percaya, tapi itu orang-orang yang belum percaya. Itu juga saya kasih tahu sebagai hamba Allah. Itu mereka datang itu bukan orang Yahudi, orang di luar Yahudi. Orang di luar Yahudi datang, mereka itu bawa hadiah untuk Yesus. Jadi kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, kita di luar dari itu. Kita memuji Tuhan ini hanya kita dari hati saja. Karena Yesus memilih, karena Yesus lahir itu untuk kita. Sehingga kita dari hati. Jadi segala persembahan itu dari hati. Bapak Ibu sudah korban waktu, tenaga, uang, harta, kekayaan untuk perayaan Natal. Itu semua kita mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Bagi kemuliaan untuk Tuhan Yesus, bagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Kita tidak sia-sia untuk mempersembahkan harta kekayaan kita, uang kita, waktu kita, uang kita, apapun yang kita miliki, kita taruh untuk Tuhan, kita korban untuk Tuhan. Itu tidak sia-sia. Ada upahnya di sana. Dia sedang hidup tangan Bapak Ibu. Kelahiran Yesus membawa harapan. Kelahiran Yesus identik dengan sebuah harapan. Membawa harapan bagi bangsa Israel. Membawa harapan bagi dunia. Membawa harapan bagi saya dan saudara. Membawa harapan gereja ini. Hari yang ke depan. Harapan bagi kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Bagian yang ketiga. Merespon Natal di tengah pandemi.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengadakan Natal di tahun ini di tengah situasi yang tidak pasti. Kita mengadakan Natal tahun ini di tengah situasi yang menakutkan. Orang-orang di jalan yang tahun kemarin mengadakan Natal itu luar biasa. Ada yang bikin pondok Natal, ada yang bikin lampu warna-warni di rumah, di gereja. Tapi sekarang terjadi apa lain? Sunyi sepi. Karena apa? Pandemi menjadi ketakutan bagi manusia. Ada amin? Ya, situasi. Jadi merespon Natal di tengah pandemi. Peristiwa kita merefleksikan bagaimana supaya merespon Natal di tahun ini. Di tahun ini kita tidak merasakan Natal. Tidak semangat. Saya di kos-kos ini tahun kemarin itu orang pasang lampu Natal luar biasa. Tapi tahun ini tidak ada satupun, hanya saya saja kasih bendera di depan. Mereka semua lemah. Saya mengerti situasi. Bukan kita saja, tapi kita di mana saja. Apalagi di pemerintahan. Kita di Papua. Kita ditekan. Pemerintahan tidak urus baik. Kita semua memahami situasi, kondisi, geografis politik yang ada di tanah Papua. Itu menandakan kita lemah. Bapak Ibu, semua orang terancam hidup. Ketakutan, tidak bisa kemana-mana. Tidak semangat, ekonomi terancam, kesehatan terancam, hidup terancam, pendidikan terancam. Semua agama ditutup di tempat ibadah karena pandemi. Terancam kehidupan umat manusia. Ini sangat berbahaya. Tekanan global membuat semua orang menjadi takut. Kita tidak bisa kemana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di tengah situasi yang pelik ini, semua umat Allah bisa merespon dan melaksanakan Natal dengan baik. Situasi yang terjadi ini sangat luar biasa, membawa ketakutan karena pandemi. Tetapi umat Tuhan terus bersemangat, bisa melaksanakan Natal, terbukti. Ini karena apa? Karena kita iman. Karena kita merasa, kita sadar bahwa Yesus Putra Natal itu, dia benar-benar dia lahir, benar-benar dia mati, benar-benar dia bangkit dari antara orang mati. Itu melepaskan kita dari ketakutan. Itu menjawab semua kita rasa ketakutan. Dan sekarang apa? Kita ada dalam kebebasan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tema di malam kudus ini yang kita terima, yang kita lihat adalah jangan takut, kelahiran Yesus, Raja Damai, membawa kemuliaan bagi umat yang terhina. Yesus datang itu membebaskan yang tertindas. Yesus lahir itu membebaskan yang tertekan. Yesus lahir itu menjawab semua tekanan, itu menjawab semua dosa, masalah, kehidupan hari-hari kita. Apapun yang kita hadapi, dia memberikan jawaban yang pasti. Ada amin? Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dia datang bukan hanya kepentingan orang Yahudi, tidak. Dia datang bagi umat manusia di dunia, membebaskan kita rasa takut, menjawab kita yang pasti. Semua masalah yang kita hadapi, dia memberikan jawaban yang pasti. Asalkan kita, hati kita terbuka, menerima dia, Sang Juru Selamat itu. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, dia sanggup memberi jawaban. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Natal melepaskan kita dari ketakutan. Jadi jangan terus takut ya. Jangan terus takut. Tetapi kita harus ketakutan itu lepas, rasa bebas. Ketakutan itu kalau kita menghantui terus itu pertanyakan. Makanya jangan kita berbuat salah. Jadi kita hanya takut kepada Allah saja. Kata mustahil, tapi itu firman Tuhan.
Ketakutan itu kita hanya takut kepada Allah. Karena apa? Kita ini miliknya Dia. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya minta Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Musik maju depan. Kita akan menyanyikan.